Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laida Putri, NIM 1930401151 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko operasional. Yang pertama yaitu 1. Pengertian karakteristik risiko operasional. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko keuangan yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kesalahan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali dan sebagainya. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko ini merupakan risiko yang melekat inherent pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan pengkreditan dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen uang, teknologi, sistem informasi, dan sistem informasi manajemen, dan pengolahan sumber daya manusia. Risiko operasional bukanlah hal baru walaupun disadari merupakan risiko yang paling akhir terdefinisikan dalam BAS 2. Definisi risiko operasional dalam BAS 2 adalah termasuk risiko hukum, namun tidak mencakup risiko bisnis, strategis, dan reputasi. Menurut Mamdu, risiko operasional merupakan tipe risiko yang paling tua, tetapi yang paling sedikit dipahami dibandingkan dengan tipe risiko lainnya. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif seperti nama baik atau reputasi bank yang dampak kerugian terkait dengan reputasi yang pada akhirnya berakibat kepada kerugian finansial. Yang kedua yaitu identifikasi faktor penentu risiko operasional. Cara yang sederhana untuk memahami risiko operasional di bank syariah dengan mengelompokkan semua risiko di luar cakupan risiko kredit atau risiko pasar. Namun, hal ini masih merupakan yang luas dan yang tidak menolong dalam pengelolaan risiko operasional. Oleh karena itu, risiko operasional dibagi dalam beberapa kategori. Terjadi risiko yang diperkirakan merupakan penyebab utama terjadinya kerugian. Kategori risiko operasional tersebut adalah 1. Risiko operasional internal, risiko kesehatan manusia, risiko sistem, risiko eksternal, dan risiko hukum. Selanjutnya, dalam melakukan identifikasi risiko, maka perlu dikelompokkan terlebih dahulu risiko yang akan terjadi atau datangnya dari internal atau eksternal perusahaan. Risiko yang terjadi dari internal umumnya dapat dikendalikan dengan cepat diatasi, bahkan bisa dikenali, sementara risiko operasional yang timbul dari eksternal agak susah melakukan identifikasinya, tetapi bisa dilakukan dan membutuhkan waktu dan pemikiran yang panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Wulan Saputri, NIM 1930401146 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu D. Penerapan manajemen risiko operasional. Strategi manajemen risiko sebetulnya merupakan penjabaran aktivitas yang telah digariskan pada kebijakan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan sasaran, arah, dan rencana untuk mencapai sasaran manajemen risiko pada masa yang akan datang. Dengan adanya strategi perencanaan manajemen risiko yang jelas, akan dapat diperoleh prioritas manajemen risiko sesuai dengan masa dan kebutuhannya. 2. Penyediaan sumber daya sesuai dengan prioritas kegiatan tersebut dan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berskala yang lebih terarah. Selain itu, strategi penerapan manajemen risiko yang jelas juga akan menghasilkan pemahaman yang sama terhadap visi,
sasaran dan rencana kerja jangka panjang penerapan manajemen risiko. 2. Memudahkan pemeriksaan apakah kegiatan penerapan manajemen risiko selaras dengan sasaran organisasi. 3. Memudahkan dalam pengukuran kesenjangan kapabilitas dan maturitas penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada strategi penerapan. 4. Memudahkan evaluasi keefektifan kerangka kerja manajemen risiko dan juga pelaksanaan audit terhadap penerapan manajemen risiko. Dan yang terakhir, memudahkan pendekatan untuk melakukan perbaikan secara berkala dan berkesinambungan. Selanjutnya, sistem pengendalian internal risiko operasional. Pengendalian risiko operasional dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi atau atas risiko operasional. Berikut teknik yang sering digunakan adalah: pertama, risk self-assessment adalah perusahaan melakukan penelitian sendiri terhadap aktivitas dan operasional perusahaan berdasarkan kejadian risiko. Proses ini didasarkan keinginan perusahaan sendiri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari lingkungan risiko operasional. 2. Risk mapping merupakan suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen fungsional organisasi atau arus proses transaksi yang di-mapping berdasarkan tipe risiko. 3. Key risk indicator. Key risk indicator atau data statistik keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang posisi risiko operasional perusahaan. 4. Limit threshold menunjukkan batas kerugian yang dapat dijadikan ukuran toleransi risiko yang dapat diterima. Dengan limit threshold ini, manajemen perusahaan dapat menentukan di bidang apa dan tipe risiko yang manakah yang perlu mendapatkan perhatian. 5. Scorecard merupakan suatu alat untuk mengkonversi penilaian pengelolaan dan pengendalian berbagai aspek kerugian risiko operasional yang bersifat kualitatif menjadi perhitungan yang bersifat kuantitatif. 6. Analytical Hearsay Process adalah alat bantu yang bermanfaat untuk menyederhanakan pola pikir permasalahan yang ada dan kemudian menghasilkan alternatif yang lebih sederhana untuk memudahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, F. Strategi anti-fraud. Agar dapat mengatasi fraud, maka Bank Indonesia menyusun beberapa strategi pendekatan yang dinilai ampuh untuk mengurangi terjadinya fraud pada bank perbankan baik itu konvensional maupun syariah. Adapun langkah-langkah yang dilakukannya adalah: pertama, regulasi anti-fraud Bank Indonesia. Untuk mencegah dan mendeteksi perbuatan fraud dalam bank, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 13/28 DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang penerapan strategi anti-fraud bagi bank umum sebagai pedoman minimal dalam penerapan strategi anti-fraud di internal bank masing-masing. Bank Indonesia mendefinisikan fraud sebagai tindakan penyimpangan atau pembiayaan yang sengaja dilakukan untuk mengelabuhi, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank, dan menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Sistem pengendalian fraud, yaitu penerapan strategi anti-fraud secara umum memiliki beberapa tahapan, di antaranya tahap pencegahan. Dalam tahap ini, kebijakan internal mengenai anti-fraud yang dibuat setidaknya mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, anti-fraud awareness. Manajemen bank harus membuat suatu kebijakan internal yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mengenai pentingnya pencegahan fraud pada semua unsur SDM dalam bank yang bersangkutan. 2. Identifikasi karyawan. Dan ketiga, know your employees.
2. Tahap pendeteksian. Tahap ini memberikan pedoman mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi adakah front yang setidaknya mencakup kebijakan tentang mekanisme whistleblowing, mekanisme suppress audit, dan surveillance system atau sistem pengawasan. C. Tahap investigasi, pelaporan, dan sanksi. Yang dapat digunakan adalah aspek investigasi kebijakan internal bank. Terkait aspek ini setidaknya mencakup penentuan pihak atau unit yang berwenang melakukan investigasi, mekanisme investigasi yang tetap menjaga kerahasiaan data. 2. Aspek pelaporan. 3. Aspek pengenaan sanksi. D. Tahap pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pemantauan. Manajemen bank harus selalu melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan terhadap laporan-laporan fraud yang diterima, baik menurut kebijakan internal maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Evaluasi. Manajemen bank harus memastikan terpeliharanya dan data kejadian fraud dengan baik. 3. Tindak lanjut. Aspek ini mengharuskan manajemen untuk membuat suatu kebijakan yang mengandung tindak lanjut atas hasil evaluasi sehingga kekurangan-kekurangan dalam sistem operasional dapat diperbaiki dan mencegah terjadinya fraud karena kesalahan yang sama.